Literasi Stiki merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di STMIK Stikom Indonesia yang beranggotakan mahasiswa dan mahasiswi yang memiliki bakat dan minat dalam bidang literasi seperti membaca, menulis, puisi, dan debat bahasa Indonesia. Pada hari Selasa 23 Februari 2021, Literasi Stiki mengadakan webinar nasional dengan tema Pentingnya Literasi dalam Berkarya. Pada webinar ini, Literasi Stiki mengundang Gede Robi Supriyanto atau yang lebih dikenal dengan Robi Navicula sebagai pembicara. Hal tersebut dilakukan karena Robi Navicula memiliki karya-karya yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat dan sesuai dengan tema yang diangkat. Arif Syahputra selaku Ketua Literasi Stiki menjelaskan bahwa webinar nasional kali ini diadakan agar peserta lebih memahami pentingnya literasi dalam berkarya. Jadi UKM Literasi mengadakan webinar nasional yang bertemakan dengan pentingnya literasi dalam berkarya. Tujuan kali ini agar peserta memahami pentingnya literasi dalam berkarya. UKM Literasi mengundang Robi Navicula adalah musisi dari Bali. Selain musisi dari Bali, beliau adalah seniman yang dikenal oleh masyarakat Bali dan dinilai cocok untuk pentingnya literasi dalam berkarya. Dari acara ini, Robi Navicula selaku pembicara berharap agar peserta dan mahasiswa lebih memanfaatkan waktunya untuk kegiatan positif dan mendapatkan wawasan serta relasi yang lebih luas. Harapannya adalah ini bisa bermanfaat bagi partisipan. Menurut saya sih bermanfaat sih. Apalagi kita di masa-masa anak kampus, terutamanya anak kuliah, anak sekolah, anak apa semua, itu kan masa dimana kita menyerap informasi kan. Masa dimana waktu itu kelihatan banyak, tapi sebenarnya waktu itu cepat berlalu. Kalau waktumu cuma dipakai nongkrong-nongkrong nggak ada arti. Kalau aku sendiri sih, karena aku pernah mengalami masa sekolah, sayang banget gitu loh. Lebih baik kita nongkrong, tapi mendapatkan informasi yang bermanfaat. Bukan cuma untuk bermanfaat waktu kalian sekolah ya, tapi bermanfaat waktu kalian nanti kerja, bermanfaat waktu kalian nanti dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Kalau saya pribadi sih, nongkrong bermanfaat adalah salah satunya adalah dengan mengikuti seminar-seminar atau kegiatan seperti ini gitu. Jadi nggak buang-buang waktu, kalian dapat teman baru, kalian dapat relasi kerja yang baru, network baru, dan juga mungkin kalian punya kesempatan untuk berdiskusi, bertukar informasi dengan saya. Maksudnya ya kan kesempatan nih untuk saya bisa berbagi pengalaman kan. Dan juga sebenarnya bagi saya juga, saya senang sekali ikut acara kayak gini menurut saya pribadi, karena mungkin kesempatannya bukan cuma saya yang berbagi pengalaman, tapi mungkin saya juga yang akan mendapatkan ilmu dari diskusi yang diadakan bersama teman-teman. Menurut saya penting ya, karena bagaimanapun juga literasi ini kan sebenarnya sumber informasi kan. Sumber informasi yang paling banyak, entah itu fisik ataupun digital, buku langsung ataupun itu buku digital. Ya intinya kan dia adalah sumber informasi. Semuanya tertulis gitu. Ada orang bilang dulu sejarah adalah milik mereka yang menulis gitu. Jadi kalau kita belajar dari sejarah, belajar di masa lalu, entah itu sejarah lama ataupun sejarah yang baru-baru terjadi, itu semuanya kan sesuatu yang tercatat. Film pun kebanyakan juga film-film hebat itu dibuat berdasarkan dari novel, berdasarkan dari artikel. Film dokumenter berdasarkan dari berbagai macam tesis atau berbagai macam dari interview yang tercatat gitu. Kamu mau buat apapun, mau buat produk atau visual yang mengutamakan estetika secantik apapun, tetap aja juga nanti yang penting adalah bagaimana kamu menaruh konten, narasinya, ceritanya. Nah, menurut saya pribadi, kedalaman atau cerita atau narasi yang menarik, ini menurut saya pengalaman pribadi sih, ini biasanya juga terbentuk atau kuat dipengaruhi oleh orang-orang yang punya ketertarikan pada literasi. Suka membaca, istilahnya gitu. Jadi perspektifnya banyak tuh, informasinya juga banyak. Jadi di sini kita waktu kita berkarya, karya apapun, mau musik, mau film, mau desain grafis, mau cuma konten untuk medsos, ataupun konten di majalah, bebas. Estetika, saya pikir generasi milenial zaman sekarang sudah punya estetika yang bagus ya, karena referensinya banyak ya, karena bisa belajar dari banyak hal gitu, tinggal Google gitu. Tapi kemampuan untuk menulis konten, saya pikir itu sangat dipengaruhi oleh
individu-individu yang suka membaca. Jadi kalau untuk estetika itu namanya bikin makanan yang enak. Tapi kalau suka membaca, makanan yang enak tapi juga bergizi gitu. Jadi value-nya lebih dalam. Kualitas dirimu dibentuk oleh lingkunganmu. Jadi kalau silakan kita memanfaatkan waktu muda kita, itu adalah sebuah luxury, tapi jangan lupa bahwa waktu muda ini juga cepat berlalu. Mumpung kalian punya waktu, mumpung kalian punya kesempatan, ikutilah kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa menambah wawasan atau menambah perspektif teman-teman. Jadi harapannya saya juga ya semoga kegiatan ini lebih banyak manfaatnya. Ya terserah kalian mau pilih menghabiskan waktu lebih banyak manfaat atau lebih banyak mudarat. Kalau saya sih lebih suka pada sesuatu yang bermanfaat. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.